Shalom, perkenalkan nama saya Sufiana Lurukoe, NIM 19225111027, kelas A, semester 4, program studi pendidikan sosiologi. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Peran Guru dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sosiologi kelas 10 di SMA Sinterklausion Sukabumi. Bab 1, Pendahuluan, Latar Belakang. Pendidikan merupakan upaya untuk memperluas cakrawala pengetahuan dalam rangka membentuk nilai, sikap, dan perilaku sebagai upaya untuk meningkatkan derajat manusia. Dalam proses pendidikan formal yang dilakukan di dalamnya terdapat aktivitas pembelajaran, di mana dalam aktivitas tersebut terdapat tenaga pendidik yang memiliki peran penting dalam menunjukkan tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilakukan. Rumusan masalah: bagaimana peran guru sosiologi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 di SMA Sinterklausion Sukabumi. Tujuan peneliti secara umum adalah peran guru sosiologi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 10 di SMA Sinterklausion Sukabumi. Sedangkan secara khusus tujuan peneliti adalah: pertama, mendeskripsikan peran guru sosiologi sebagai motivasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 10 SMA Sinterklausion Sukabumi. Yang kedua, mendeskripsikan peran guru sosiologi sebagai peranan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 10 SMA Sinterklausion Sukabumi. Yang ketiga, peran guru sosiologi sebagai fasilitator dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas 10 SMA Sinterklausion Sukabumi. Bab 2, Tinjauan Pustaka. A. Hasil tinjauan pustaka. Peran guru sebagai motivasi dalam meningkatkan motivasi belajar berupa mendorong siswa untuk belajar sungguh-sungguh sudah dilakukan dengan baik, di mana guru mata pelajaran sosiologi ketika mengajar memberikan dorongan berupa nasihat kepada seluruh siswa kelas 10 untuk lebih rajin lagi belajar di rumah, dan guru sosiologi juga tampak memberikan dorongan kepada siswa untuk serius ketika belajar maupun ketika mengisi soal yang diberikan guru. Peran guru sebagai pengarah dalam meningkatkan motivasi belajar berupa mengarahkan siswa untuk disiplin sudah dilaksanakan dengan baik, di mana guru mata pelajaran sosiologi ketika mengajar memberikan pengarahan berupa nasihat kepada seluruh siswa di kelas 10 untuk lebih rajin lagi belajar di rumah, dan guru sosiologi juga tampak memberikan pembinaan kepada siswa untuk selalu menaati tata tertib sekolah dalam menanamkan disiplin kepada siswa untuk tertib belajar di kelas sudah dilaksanakan dengan cukup baik. B. Penelitian yang relevan. Peran guru dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 10 SMA Sinterklausion Sukabumi sudah terjadi dengan cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari proses aktivitas siswa dalam pembelajaran sosiologi dan upaya guru meningkatkan aktivitas belajar siswa. C. Kerangka berpikir. Peran guru dalam proses pembelajaran antara lain sebagai pendidik, informator, organisator, motivator, pengarah atau direktor, inisiator, transmitter, fasilitator, meditator, dan evaluator.
Dalam proses belajar mengajar sebagai suatu keseluruhan, proses peran guru tidak dapat dikesampingkan, karena belajar siswa adalah interaksi antara pendidik, dalam hal ini guru dan peserta didik atau siswa, yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Di sekolah, guru merupakan salah satu faktor penentu pokok dalam peningkatan mutu pendidikan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif dan metode yang digunakan yakni metode deskriptif, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Nawawi 2007. Metode deskriptif adalah prosedur memecahkan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. B. Tempat dan waktu peneliti. Tempat peneliti ini terletak di SMA Sinterklasyon Sukabinulik, Jalan Leoraek. Waktu kami melakukan penelitian ini dari awal selama 4 minggu dengan rincian sebagai berikut. A. Minggu ke-1 melakukan survei terhadap masyarakat sekitar. B. Minggu kedua pembuatan teknik penelitian dan mencari informasi. C. Minggu ketiga merumuskan masalah-masalah. D. Minggu keempat memasukkan data yang telah didapat setelah menganalisis. C. Subjek peneliti: 1. Kepala sekolah, 2. Guru-guru, 3. Siswa. D. Teknik pengumpulan data. Alat pengumpulan data dengan menggunakan panduan observasi, panduan wawancara, dan dokumentasi. Menurut Sugiono 2014, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam meneliti, karena tujuan utama dari peneliti ini adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. E. Analisis data. Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model Miles dan Huberman. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah: yang pertama, reduksi data merupakan salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh peneliti dalam kegiatan peneliti. 2. Penyajian data dalam penelitian adalah usaha dari penelusuri untuk mempermudah memberikan gambaran hasil data yang diperoleh sehingga gambar secara umum dapat diperoleh. Yang ketiga, verifikasi merupakan kegiatan yang dilakukan selama proses penelitian berlangsung, baik pada awal memasuki tempat peneliti, mengambil data penelitian, sampai pada saat penyajian data. Sekian presentasi proposal saya. Terima kasih.